Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Klinik Rizky Medika. Pada sore hari ini kita kembali dapat bersua ya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga semua dalam kondisi sehat dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sedikit membahas ya, sebenarnya apa yang kita bahas ini sudah kita lakukan beberapa pekan yang lalu, yaitu baksos ya di Klinik Rizky Medika. Dan alhamdulillah kemarin sudah kontrol semuanya. Adik-adik kita yang kita sunat di Klinik Rizky Medika, dan alhamdulillah ya sudah sehat semuanya. Baik sahabat Klinik Rizky Medika, pada sore hari ini kita kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu dokter yang tidak asing lagi di Klinik Rizky Medika, yang berpraktek hampir setahun ya dokter ya. Sebelum kita jauh melangkah ke depan, ada pepatah, tak kenal maka kita ta'aruf. Kalau dulu kita kecil, dokter yang ngomong tak kenal maka tak sayang. Sekarang harus dirubah, tak kenal maka kita harus ta'aruf. Baik, sahabat Klinik Rizky Medika sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisi sehat ya. Ini adalah kegiatan yang insya Allah rutin ya, 2 pekan sekali dilakukan oleh Klinik Rizky Medika live ya via Facebook. Semata-mata kita ya dari Klinik Rizky Medika akan memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Dokter, saya perkenalkan dokter yang di sebelah kanan saya ini, beliau adalah dokter yang laki-laki ya. Sebelumnya dokter saya ditemani oleh dokter perempuan. Sekarang alhamdulillah, kalau kemarin hostnya paling gagah, sekarang ini ya pemirsa boleh membandingkan. Kalau saya ya gagah pada masanya yang dulu, sekarang ya ada yang lebih gagah lagi ya masanya sekarang. Baik, beliau adalah Dr. Ahmad Wardiman ya. Mungkin dokter silahkan memperkenalkan diri lebih detail lagi dokter, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya dari Dr. Prayat, selaku manajer sama pemilik dari Klinik Rizky Medika. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Wardiman, berasal dari Parepare, terus tamatan dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Awalnya jadi dari Makassar itu sekarang udah kurang lebih setahun ya dok ya berpraktek di Klinik Rizky. Di Langikis dokter ya, iya, setahun ya, nggak terasa kayak baru kemarin dokter. Nah, ternyata sudah setahun ya. Ya, itu aja. Itu ya. Beliau ini Dr. Ahmad Wardiman, biasanya dipanggil kalau di klinik itu Dr. Diman. Ya. Lebih akrab panggilannya Bro Diman. Kalau teman seangkatan beliau panggil Bro Diman gitu. Masya Allah. Baik dokter, terima kasih dokter ya atas waktunya dalam acara kita sore hari ini. Dokter, ada satu pertanyaan dulu dokter ya mengawali. Kemarin juga kita sudah melakukan kegiatan dokter bakti sosial yang dilakukan di klinik. Dokter, kalau kita tindakan kemarin dinamakan sunat, sebenarnya definisi sunat itu apa sih dokter? Silakan dokter. Jadi dok, untuk definisi sunat terutama dalam konteks medis dok, biasanya adalah biasa disebut dengan sirkumsisi dok. Jadi dia adalah salah satu proses operasi minimal, masih dalam kategori minim, itu dilakukan dengan mengambil dari sebagian dari kulit, mohon maaf ya, penis dari kelamin laki-laki, biasanya anak-anak sih menjelang dewasa, biasanya dia diambil dok gitu. Biasanya dilakukan dengan tindakan biasa, dengan gunting, silet, ada bermacam-macam caranya dok. Dan di Indonesia yang khususnya mayoritas beragama muslim, biasanya memang udah sebagai ritual dok. Jadi anak-anak itu sebelum dewasa menjelang akil balik biasanya udah ibu-ibu atau orang tua udah mulai rame-rame untuk menyunat anaknya gitu dok. Jadi sunat itu kan ada bagian atau jaringan daripada alat kelamin laki-laki dokter ya. Jadi apa ya yang menutup kepalanya itu dokter ya. Oh, yang namanya kulit atau kulum itu dokter ya. Baik, sebenarnya itu. Ya, itu ya pemirsa sekalian bahwa
potong burung itu bukan burungnya dipotong semua, hanya sebagian kecil saja yang menutupi itu dokter ya, yang dipotong atau dihilangkan, sengaja dihilangkan gitu dokter ya. Baik dokter, sebelum kita lanjut kita sapa-sapa dulu dokter ya, pemirsa kita yang sudah berkenan untuk menyaksikan live kita. Yang pertama itu ada Mbak Nur Asia ya, terus Bu Sri Haryati, Mbak Putri ya, Masya Allah, Assalamualaikum. Terus ada juga dari teman-teman apotik dokter, ada dokter dari apotik Rizky Medika juga yang disambut dokter, biasanya dokter kan praktek di sana dokter ya. Nah itu ada juga Mbak Sania, terus ada siapa lagi, Mbak Rizkyani, ada Bule Sudarsih ya, Masya Allah, Assalamualaikum Bule. Ada Mas Indri juga dokter, ini salah satu teman kita dokter ya yang menyaksikan live kita pada sore hari ini ya. Assalamualaikum semua, semoga para pemirsa dan sahabat klinik Rizky Medika semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun akhir-akhir ini ya curah hujan sangat tinggi dokter ya, bahkan beberapa ada peringatan dari BMKG dokter bahwa ada cuaca ekstrim untuk pekan-pekan ini dokter ya. Dan semoga walaupun cuacanya tidak bersahabat atau kurang bersahabat, kita tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dokter ya. Baik dokter, kalau tadi sunat itu adalah sebuah tindakan operasi dokter ya, operasi minim dokter, minor ya, operasinya kecil, tapi ya harus lepas pada dokter ya. Nah, dokter, kenapa sih dokter seorang anak laki-laki itu kok disunat? Kita terlepas dari sebuah kewajiban ketika kita beragama dokter ya, tapi secara medis tentu pandangan bagaimana dokter? Kenapa harus dan apa akibat ketika anak-anak itu tidak disunat dokter? Atau seorang laki-laki tidak sunat dokter? Silahkan dokter. Jadi dok, pada dasarnya ini bahas tentang medis. Kalau misalnya memang tidak ada indikasi untuk disunat, biasanya memang tidak apa-apa tidak disunat dok. Cuman ada namanya dalam medis itu ada indikasi untuk disunat seperti fimosis, parafimosis, terus infeksi saluran kencing yang berulang dok, biasanya disunat gitu. Jadi untuk pertama itu kelebihan atau kenapa harus disunat dok, itu untuk menjaga kebersihan secara utuh dok. Jadi sebagaimana kita tahu biasanya anak-anak dok, apalagi kencing, biasanya dia nggak membersihkan secara keseluruhan. Betul. Jadi dia kulitnya masih ada sisa, masih ada tinggal di sisa-sisa kencing itu dok, dia nggak kasih ke belakang kulitnya dan nggak dibersihkan secara utuh. Jadi dia cuma bersihkan kulitnya aja. Nah ketika ada di situ biasanya bisa menyebabkan ada kotoran dok yang biasanya disebut dengan smegma dok. Itu yang biasanya kalau udah terlalu banyak numpuk bisa menyebabkan masalah, bisa menyebabkan infeksi dari saluran kencingnya, infeksi dari kulitnya, atau infeksi dari penis itu sendiri dok, yang biasanya disebut balanitis dok. Jadi biasanya daripada infeksi berulang mending dibersihkan aja dok gitu. Jadi ya, mending disunat. Jadi salah satu indikasinya tadi dok, daripada fimosis atau parafimosis lebih baik disunat dok. Atau ada infeksi kencing berulang dok, biasanya lebih bagus untuk disunat. Terus untuk yang fimosis tadi dok, jadi kulitnya itu agak kecil dok keluarnya. Jadi kalau anaknya kencing biasanya tandanya itu dia mengembung dok. Nah itu yang biasanya kalau untuk beberapa anak udah lama dibiarkan biasanya malah merah, terus biasa lebih sakit kalau kencing, makanya lebih bagus untuk disunat aja. Jadi gitu. terjadi peradangan dokter ya. Iya. Biasanya kalau anak-anak itu lubangnya di kulit itu kecil dokter ya. Biasanya ada yang kayak ujung jarum atau ada kayak ujung lidi kecil dokter ya. Kalau lidinya besar nggak apa-apa dokter ya. Lidinya kecil. Masalahnya itu memang bukan saja ya indikasi daripada keyakinan kita dokter ya, sebagai seorang muslim memang diwajibkan untuk sunat ya laki-laki ya. Jadi tapi juga memang dari segi medis itu sangat penting sekali ya. Tadi salah satunya adalah karena fimosis, parafimosis ya, karena ada smegma ya. Ketika kadang-kadang kencingan ya disiram dari luarnya dokter ya. Mungkin kadang-kadang nggak boleh buru-buru sampai dibuka gitu. Nah, sempat lagi dibuka. Makanya karena kencing di air seni itu kan tidak steril dokter ya. Ada bakteri-bakteri ketika numpuk bertemu sama smegma tadi, itu lahan makanan bakteri tadi dokter ya, jadi sehingga menyebabkan infeksi ya. Iya, jadi lebih cepat infeksinya. Jadi infeksinya lebih cepat ya dibandingkan yang tidak. Ketika disunat, maka kan itu hilang dokter. Otomatis dari lubang kencing dari kepalanya itu langsung keluar dokter, air aman begitu dokter ya. Walaupun kencingnya hanya
dilap-lap ya aja tanpa disiram, insya Allah aman. Ya, tapi ya Lebih harus tetap. dicuci lagi. Iya, Jangan habis kencing langsung lari. Wah, itu kebiasaan kalau di kampung-kampung itu ada dokter itu biasanya lomba kencing berdiri. Wah, itu bisa terjadi. Ada anak-anak itu biasanya. Ya, namanya anak-anak iseng dokter ya, Iya, dok. karena dia belum tahu. Kalau dia tahu hukumnya, insya Allah tidak akan dilakukan. Nah, begitu ya pemirsa sekalian. Jadi memang sunat itu bukan saja ya sebagai seorang muslim dia kewajiban, tapi dari segi medis pun sangat bermanfaat sekali. Ya, sangat berguna bagi kesehatan supaya tidak terjadi infeksi. Apalagi sisa-sisa kencing itu dia. Itu akan sangat berbahaya, dan apalagi kalau misalnya sholat dokter ya, kalau masih kencing, wah ada sisa najisnya, itu tidak membuat sah buat kita seorang muslim untuk sholat dokter ya. Terus dokter, apa sih yang menjadi indikasi ya setelah kenapa sunat? Umur berapa anak-anak itu harus disunat dokter? Ataukah bisa sunat itu dilakukan ketika kita sudah dewasa dokter? Terlepas dari keyakinan dokter ya. Iya. Silakan dokter. Jadi dari medis dok biasanya untuk umurnya belum ada literatur yang menjelaskan secara pasti umur berapa harus bisa disunat, mulai bisa disunat. Dulu waktu zaman dulu kan ibu-ibu biasanya mulai rame-rame sunat anaknya pada saat umur 4 SD atau umur 4 tahun gitu dok. Cuman sekarang saking udah modern dok, udah banyak literatur, udah banyak YouTube, orang tua itu nonton. Ada beberapa kasus juga bahkan anak-anak atau bayi yang baru 2 kali 24 jam lahir atau seminggu setelah kelahiran biasanya langsung dilakukan tindakan sunat dok. Oh gitu dokter. Iya. Jadi tidak apa-apa dokter ya. Misalnya anak baru lahir langsung disunat tidak apa-apa ya? Jadi nggak apa-apa dok. Tapi cuman itu harus ada pertimbangan medis sama harus ada tenaga ahli yang betul-betul lihat gimana apakah ada indikasi untuk disunat. Seperti yang tadi saya bilang dok, biasanya ada anak-anak kecil yang memang ujung anunya itu udah bengkak terus merah, daripada berulang-berulang mending langsung disunat aja. Gitu dokter. Misalnya ada keluhan anak-anak misalnya bayi dokter ya, misalnya karena susah kencing atau misalnya kalau di ujung kulit penutup di ujung kemaluan itu misalnya meradang merah, itu menjadi indikasi dokter bahwa kita sembuhkan dulu peradangannya baru disunat itu dokter ya. Dok. Baik. Saya itu dokter, misalnya kalau kan misalnya ada yang sudah dewasa dokter, Iya. bisa tidak dokter? Ada batas umur dan dokter dewasa dokter? Biasanya sih kalau apalagi dok yang masih aktif dalam kegiatan reproduksi atau kegiatan biologis gitu dok, biasanya sangat dianjurkan dok untuk mencegah dari namanya itu kan kulup dok atau kulit biasanya sebagai salah satu mediator ketika kita melakukan fungsi reproduksi atau hubungan biologis. suami istri dokter Iya, ya. dok. Hubungan suami istri. Tidak apa-apa dokter. Ya aman aja hubungan suami istri ya. Biasanya itu bisa menyebabkan infeksi-infeksi saluran infeksi seksual menular dok, seperti kayak yang HIV, gonore atau yang sifilis, bahkan bisa juga kalau misalnya untuk orang dewasa yang belum disunat sangat dianjurkan untuk mencegah, walaupun memang agak jarang dok, tapi dari penelitian CDC itu biasanya setelah melakukan pendataan lebih banyak mengurangi gejala risiko kanker penis dok gitu setelah disunat. Bisa dokter. Jadi kalau misalnya dia tidak sunat, jadi kemungkinan kanker itu semakin besar dibandingkan dengan orang-orang yang sudah disunat dokter ya. Oh gitu ya. Jadi tidak ada batasan umur dokter. Jadi mau umur baru lahir sampai sampai mau meninggal pun masih bisa disunat itu dokter ya. Ya siapa tahu dokter ya ada teman-teman yang baru misalnya hijrah atau mualaf itu sunat bisa, karena pernah jadi dokter di klinik itu umur 52 dokter itu disunat, dan ada juga paling kecil 29 hari dokter 29 itu disunat hari, ya. bisa. Baik dokter, ada yang dokter indikasi lain ada nggak dokter? Kalau indikasinya misalnya karena kita otomatis ya pakai resleting dokter. Resleting dokter langsung ketawa ini. Salah satunya apalagi dulu Salah satu itu waktu anak-anak SD itu saya buka resleting ya, pas nutupnya dokter itu kejepit lah, itu indikasi enggak dokter itu? Sebenarnya salah satu indikasi. Salah satu indikasi ya. Soalnya mau dilepas sakit juga. Mending langsung disunat saja ya. Iya, Masya Allah. Jadi gitu ya pemirsa sekalian, kalau ada anaknya misalnya kejepit resleting
ya burungnya kulitnya itu ya mending sekalian kalau belum sunat. Kalau sudah disunat ya jangan lah, mungkin cukup dibius, boleh dilakukan tindakan untuk melepasnya dokter ya. Tapi kalau misalnya belum disunat, daripada luka sekalian lah rasa sakitnya dilakukan ya boleh seperti itu. Baik dokter, mungkin coba saya lihat di chat dokter, mungkin ada satu pertanyaan. Oh ya dokter, sebelum kita lanjut dokter ya, kita mungkin lihat ada satu pertanyaan dokter. Ini ada dari Rabiatul Adawiyah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dokter, apa perbedaan hitan smart clamp metode jarum atau suntik dengan tanpa jarum dokter? Tapi boleh kita dokter ya, kita pending dulu dokter, karena nanti akan dijelaskan sekalian dokter menjelaskan tentang metode-metode smart clamp sebelum kita bahas. Kita pending dulu ya, Bu Adawiyah ya. Kita pending dulu ya, insya Allah akan dijawab nantinya. Baik dokter, kita lanjut dulu dokter ya dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tadi salah satu manfaat dokter ya sudah dokter sampaikan juga terkait dengan sunat. Ya, salah satunya adalah mencegah terjadinya kanker, ya, terjadi infeksi. Selain itu dokter, ada manfaat yang lain tidak dokter? Mungkin mohon maaf ketika itu kan di gland penis itu dokter, itu kan penuh saraf dokter. Mungkin ada hal-hal ketika suami istri melakukan hubungan atau gimana dokter, itu ada manfaat dari situ dokter? Pada dasarnya dok, namanya kulit biasanya di situ memang dipenuhi dengan pembuluh darah sama saraf-saraf yang sensitif. Jadi pada dasarnya ketika udah dipotong sebagian, harusnya bisa mengurangi rangsangan sensitif gitu. Tapi dari penelitian dokter yang di Kanada menyebutkan setelah diteliti antara 2 orang yang disunat dengan yang tidak ada hubungan secara pasti dok antara sudah disunat sama enggak. Itu dia tergantung dari pribadi masing-masing, kebutuhan seksual masing-masing dok, sama kepuasan masing-masing dok. Gitu. Dari segi reproduksi nggak ada masalah dokter. Jadi antara orang yang sudah disunat dengan tidak disunat itu nggak ada perbedaan yang signifikan dokter ya ketika penelitian, makanya dibilang sama dokter dari segi reproduksi dokter ya. Tapi kalau dari segi kesehatan yang lain, misalnya infeksi, itu memang sangat-sangat penting untuk dilakukan sunat dokter ya. Ya baik dokter, kalau kita kan membahas tentang sunat smart clamp dokter ya, yang menjadi salah satu andalan kita dokter di klinik itu adalah metode smart clamp. Nah, tadi juga sudah ditanyakan apa perbedaan dokter sunat smart clamp dengan sunat yang lain, atau misalnya dengan jarum tanpa jarum dokter, dan apa saja dokter metode-metode yang ada yang telah dilakukan oleh bidang kedokteran dokter daripada tindakan sunat ini dokter. Silahkan dokter. Terima kasih. Mungkin untuk menjelaskan dari semua metode-metode dok, yang dari dulu-dulu, zaman dulu namanya udah ritual. Biasanya ada yang pertama itu disebut metode tradisional dok. Tradisional ya. Jadi dia biasanya lebih pada di ritual-ritual ketika anak-anak mau dewasa gitu, jadi harus disunat, dan dia biasanya ada yang pakai bulu bambu dok. Biasanya bambu itu sembilau dok. Iya, Masya Allah, pakai sembilau, terus ada pakai apa dok? Ada gunting, pakai pisau. Nah, kalau benar ada dokter dulu katanya dulu kalau orang-orang dulu ada yang nyampaikan bahwa pakai parang gitu loh. Mungkin aja dokternya, mungkin aja bisa jadi ya, sistem tradisional dulu dokter ya. Terus ya udah. Yang kedua dok, ada sekarang udah mulai modern metode konvensional yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli dok. Biasanya menggunakan pisau bedah, terus gunting bedah gitu, dan ketika lukanya udah terbuka biasanya dijahit, terus diperban dengan bagus, diberi obat-obat. Jadi faktor untuk infeksinya lebih berkurang, faktor resikonya gitu. Itu yang konvensional itu berarti sebelum konvensional ada tradisional. Yang dulu kalau yang konvensional mungkin sudah disuntik gitu ya, dibius, anestesinya dokter ya. Sebelum melakukan tindakan. Kalau dulu mungkin tidak dibius dokter ya. Ada jangan mungkin cuma berendam aja. Kalau berendam kan otomatis itu pembuluh darah mengecil. Ya mengurangkan perdarahan, apa ya, kedinginan itu dokter. Kalau mungkin setelah ada es, dipakai es itu bisa dokter. Itu zaman dulu. Setelah itu zaman konvensional dokter ya, yang dokter sampaikan tadi, saya dengan menggunakan pisau bedah, bukan pisau dapur dokter ya. Ya, kalau zaman dulu mungkin pisau dapur mungkin pakai bisa juga. Saya bisa bayangkan dokter gimana tahun 4 bulan atau 3 bulan atau masa
zaman-zaman para nabi dulu cara sunatnya gimana nggak tahu dokter ya. Masya Apalagi Allah. yang belum ada anestesi. Bukan anestesi, iya. Berani mereka dokter ya. Kita aja sekarang anak-anak misalnya dengan metode yang terkini pun masih takut Masih teriak-teriak. teriak gitu. Apalagi ya dulu gimana, atau bisa jadi dikasih pingsan dulu dokter ya, dipukul dulu baru dilakukan tindakan. Udah hilang. Lebih lama penyembuhan dipukulnya dibandingkan dengan sunatnya. Masya Allah, gitu dokter. Terus dokter, setelah tradisional kembali maju ke konvensional dokter ya, dan sekarang canggih ya. Yang canggih itu gimana dokter? Metode apa-apa dengan tinggal ditiup atau tinggal dilihat saja langsung terpotong gitu dokter. Silakan dokter. Ya. Jadi ada juga salah satu yang udah modern banget dok. Biasanya ada yang dibilang dengan sunat laser. Tapi sebenarnya itu dari sunat elektrokauter dok. Jadi dia ada besi kemudian dialirin listrik gitu. Jadi dia dipotong menggunakan gitu. Jadi di tengah-tengah masyarakat itu yang bilang laser itu bukan laser kayak sinar gitu dokter ya. Sinar, dok. Berarti ada kayak besi, ada kayak kabelnya itu dialirin listrik gitu ya. Pakai listrik itu yang untuk motong. Kalau dulu misalnya orang-orang seni itu untuk motong kardus itu dokter ya. Gabus dok. itu buat kreasi itu dokter ya. Nah, itu dibilangin laser. Jadi sahabat sekalian, kalau kita ngomong laser jangan dikira kayak sinar tembak laser itu ya. Tapi tetap pakai tindakan, yaitu ada kawatnya, ya ada besinya di kawat, dan itu nanti dialiri listrik pakai cutter ya. Iya, jadi electric kauter. Electric kauter, Masya Allah, seperti itu ya pemirsa sekalian. Terus dokter, selain pakai electric kauter dokter, apalagi dokter? Ya, yang paling terbaru dan yang paling hits ini, yang paling ramai dok, biasanya menggunakan smart clamp. Smart clamp dokter, smart berarti apa Pintar, ya? Pintar gitu, klaim Jadi, pintar. klaimnya ya. udah pintar, dok. dokter. Terus kalau klaim pintar itu apa aja dokter ya? Metode kan namanya dokter, atau hanya dengan satu metode atau gunakan alat-alat yang banyak dokter? Jadi smart clamp itu dok, jadi memang dia alat clamp khusus untuk digunakan untuk sunat. Jadi sebenarnya banyak macamnya dok. Ada yang biasanya disebut alis clamp, ada yang metode ring, ada Mahdi clamp, dan itu sebenarnya tujuannya sama dokter, untuk ya? sunat. Iya. Dan biasanya kalau sunat itu dok menggunakan smart clamp itu lebih memudahkan operator, terus anaknya juga lebih lebih cepat bisa beraktivitas. Jadi dia itu dok ada alat tabung memang khusus, dia itu untuk melindungi penisnya dok. Jadi dia dimasukkan di dalam kulit, kemudian dijepit menggunakan klem. Nah, ketika dipotong itu dia menggunakan masih pakai pisau bedah dok. Jadi lukanya itu terkesan lebih alami memang sembuhnya dok dibanding yang harus jahit. Yang kotor itu dok, kotor yang luka terkesan kayak luka bakar gitu betul, dok. Betul. Terus memang biasanya memang untuk anak-anak yang disunat smart clamp itu dok biasanya lebih cepat, udah bisa langsung beraktivitas, walaupun beraktivitasnya tetap harus diawasi oleh ibu. Hati-hati dokter, tidak misalnya bebas main bola sebebas-bebasnya, tetap bebas terbatas dokter ya. Berarti bebas terbatas. Logonya biru dokter ya. Oh ya, masih bukan biru. logo hijau ya. Kalau obat-obatan logonya biru dokter ya. Bebas terbatas, dalam artian bebas melakukan aktivitas, habis disunat juga bisa main bola, bisa naik sepeda, tapi tetap dengan pengawasan karena juga secanggih apapun pasti ada risiko dokter ya. Jadi itu ya dokter ya, kalau misalnya kalau pakai electrocauter tadi masih terkesan kayak luka bakar gitu dokter. Iya, dok. Dan ketika nyunat itu baunya kayak kita terbakar. Seperti itu. Dan metode smart clamp itu ternyata bukan hanya satu ya smart clamp itu, tapi ada alis clamp, ada ring, bahkan ada staples itu dokter. Iya, ada staplers gun dok namanya. Jadi sama intinya. Dan itu sangat minim perdarahan dokter, cepat. Dan sebagai operator dok lebih mudah. Lebih mudah dokter ya. Mudah. Nah dokter, kita tindakan sebagai seorang dokter. Kalau misalnya melakukan tindakan dengan konvensional dokter, ya konvensional otomatis dibius ya. Bius itu ada macam dokter. Ada misalnya tadi sampaikan dokter dengan jarum suntik, tanpa jarum, itu bisa dijelaskan dokter gimana dokter? Ya itu kan jadi daya tarik dokter ya. Kalau sesuatu masuk, apalagi jarum dokter, itu sangat takut, sangat sakit gitu dokter. Yang membedakan apa dokter tanpa jarum itu? Memang bisa masuk obat-obatan tanpa jarum dokter? Oh iya. Jadi pada dasarnya itu kita kembali lagi ke metode anestesinya dok, atau supaya obat-obatnya masuk biar nggak terlalu terasa sakitnya. Jadi pada metode yang masih konvensional biasanya masih pakai jarum suntik dok. Dan di situ namanya jarum suntik, kalau kita masukkan suntik itu pasti bakalan terasa nyeri ya. Dan betul. udah trauma banget anaknya gitu. Ya sudah jarum suntik sudah ketakutan dokter ya.
Dan yang sekarang itu ada namanya yang free needle injection atau comfort in. Jadi alatnya itu dengan bantuan pegas dok. Jadi obatnya biasanya cuma disemprot ke dalam. Jadi dia menembus kulit itu disemprot dok. Gitu. Jadi tidak perlu jarum, tapi dengan tekanan dia bisa masuk ke dalam kulit dokter. Dia masuk ke dalam kulit, langsung bekerja, kena saraf, langsung bekerja biusnya dokter ya. biusnya. Dan biasanya memang kita perlu ingatkan lagi adiknya sebelum melakukan, karena biasanya suaranya agak keras dok, Betul, ya. tembakan. Kaget, kaget jadi. Kalau jarum kan sunyi gitu. Tapi sampai itu kadang-kadang karena pegas dokter ya, Iya, dok. pasti ada bunyi kaget. Jadi memang harus dilakukan edukasi dulu dokter ya. Iya. Baik dokter. Jadi itu ya pemirsa sekalian, perbedaan smart clamp ya dengan metode konvensional, terus juga metode anestesinya ya, ada yang menggunakan jarum, ada yang menggunakan misalnya FNI ya dokter ya. Iya. Ya, free needle injection tadi itu ada, juga bisa jadi dokter ya kita melakukan tindakan itu bisa dengan anestesi umum. Mungkin ya dokter, atau dalam kondisi-kondisi apa saja dokter, misalnya anak-anak itu dilakukan bahkan hanya sunat dokter harus pakai bius umum dokter. Biasanya itu tergantung dari dokternya atau rumah sakit yang menangani dok. Biasanya itu tergantung dari jenis anestesinya. Biasanya kalau untuk kayak misalnya operasi-operasi bagian sistem saluran kencing dok, untuk orang-orang dewasa, biasanya karena sudah terlanjur di anestesi umum, mending langsung dikerja juga. Oh gitu dokter, mungkin misalnya anak-anak kecil dokter ya, misalnya dia ada tindakan apa, terus oh ya disarankan ini enggak sekalian dengan sunat kah, nah, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi anak yang dengan ketakutan yang enggak berani sama sekali, dan ini sudah besar kayak dokter, ya misalnya sudah, mohon maaf lah, misalnya sudah balik ya, misalnya sudah bahkan kelas 3 SMP, ya itu suaranya sudah parot dan mungkin sudah dewasa ya. Itu kan ada dokter yang kejadian itu boleh mungkin dengan anestesi umum gitu dokter ya. Baik dokter. Nah, terus dokter, sebagai pertanyaan yang apa dokter ya, terakhir kalau dokter ya, atau mungkin sebelum terakhir lah dokter ya. Ya pemirsa sekalian, ada nih dokter, pemirsa sekalian, kalau misalnya biasanya kita kan melakukan tindakan-tindakan di rumah, ya, terus dimanapun ya bisa dilakukan. Tapi yang menjadi stressing di sini yang saya akan tanyakan ke dokter. Dokter, sebaiknya dokter melakukan tindakan sunat itu di mana dokter ya? Jadi dok, untuk semua tindakan, namanya tindakan medis atau tindakan sunat, itu sangat memiliki resiko dok, resiko medis. Sangat dianjurkan untuk melakukan tindakan tersebut di fasilitas atau klinik-klinik gitu dok. Jadi yang memang udah ada sedia obat-obatnya, takutnya namanya kita menggunakan obat bius, kita nggak tahu riwayat alerginya pasien atau gimana, bisa aja terjadi shock anafilaktik atau tiba-tiba anaknya pingsan karena ketakutan banget. Jadi kalau memang dikerja atau dilakukan di fasilitas kesehatan atau di klinik-klinik, biasanya udah bisa ditangani dok, karena obat emergensi sudah ada di sana, infus dan obat-obatan lainnya udah ada dok gitu. Gitu, jadi dokter sebenarnya bisa aja dokter ya, dilakukan dimanapun bisa saja ya. Walaupun tidak di klinik, tidak di puskesmas, tidak di rumah sakit, atau dalam artian bahwa di layanan kesehatan yang memadai dokter, di rumah atau di lapangan, misalnya kita melakukan baksos bisa dokter ya. Bisa, dok. Yang penting sebenarnya tetap ada alat-alat atau bahan-bahan yang memang dibutuhkan ketika terjadi sesuatu dan hal yang tidak diinginkan dokter ya, karena namanya tindakan, apalagi kita masukkan obat dokter ya, yang kita minum kasih pasien obat saja itu bisa jadi ada alergi, apalagi namanya jarum suntik dokter ya, bius dokter ya, apalagi kalau misalnya biusnya itu kena masuk ke pembuluh darah dokter ya, yang bisa terjadi shock anafilaktik. Lah ini ketika tidak ditangani dengan cepat sangat beresiko sekali, nyawa bisa melayang nyawanya dokter ya. Jadi memang ya sebaiknya dilakukan. Bagi teman-teman misalnya para praktisi sunat ya, ada yang melakukan sunat ya, hal yang boleh-boleh saja dokter ya, sah-sah saja ya. Ya, dilakukan tapi dengan kompetensi, jangan ada asal-asal kompetensi ya. Ada artian kompetensi ini benar-benar memiliki sertifikasi, pernah melakukan pelatihan, pernah ikut-ikut pelatihan itu untuk melakukan tindakan itu boleh saja dokter, jangan asal ilmu nyontek ya. Udah berani nyontek, berani nyunat, melakukan tindakan tapi dengan paham resiko. Bahkan
pemberian obat itu harus jelas dokter ya, berapa diukur berat badannya, terus juga misalnya pemberian penanganan pasca sunat itu harus sangat penting ya, terutama edukasi. Dok. Gitu dokter ya. Iya, Dok. Jadi sah saja dokter ya, tapi iya. sebaiknya, karena sebenarnya tindakan itu kalau misalnya kita dokter itu praktek di luar nggak ada SIP dokter ya. Oh iya, Dok. Karena harus urus SIP. Harus urus. Nah, sangat berisiko kok gitu. Jadi kalau kita beraktivitas atau berpraktek di luar, Dok, tidak ada izin ya. Wah, Kita nggak sangat berisiko ya. Iya, Dok, berisiko banget. Baik, pemirsa sekalian, sahabat klinik SK Medika, itu tadi ya bincang-bincang kita tentang kesehatan sunat ya. Terus jangan lupa dokter, di sini ternyata kita ada gift dokter. Nanti kita akan memberikan gift bagi pemirsa ya. Pemirsa sahabat klinik SK Medika, nanti akan ada 2 gift. Giftnya ya 2 orang peserta dokter. Pemirsa boleh nanti misalnya kalau misalnya pemirsa itu anak-anak atau dia orang tua yang memiliki anak yang bisa disunat, nanti kita akan berikan diskon 50% dokter untuk sunat di klinik SK Medika dengan metode terbaru dokter. Pakai smart clamp, alatnya alis clamp dokter. Alis clamp. Ya, kita lakukan tanpa jarum suntik. Ya, plus masih ada bonusnya dokter. Bonus sarung atau celana sunatnya. Ya. Hai dokter, ada satu pertanyaan lagi dokter. Ya. Dan dari Mbak Putri, dokter, mengapa setelah sunat anak susah buang air kecil dokter? Ya biasanya kan ada anak sunat itu orang tuanya bahkan bertanya ke perawat kita, kok habis sunat itu kok susah buang air kecil? Apakah memang salah satu komplikasi dari sunat itu atau memang hanya gejala sementara dokter? Misalnya kan dari anak-anak misalnya perubahan tadinya tidak sakit, atau nyeri takut sendiri, ataukah memang biasa terjadi seperti itu dokter? Jadi untuk sulit kencing itu dok biasanya sangat jarang dok. Gitu ya? Kecuali mungkin efek karena anaknya psikologisnya anaknya agak ketakutan, jadinya agak susah nggak mau kencing. Sakit sedikit sudah ditahan iya, gitu dokter ya? Betul-betul. Kalau untuk tindakannya selama tindakannya bagus dikerja dok atau secara profesional biasanya aman aja, nggak ada yang sampai susah kencing. Biasanya kalau susah kencing itu entah itu karena infeksi dok atau gimana, atau mungkin dia jepit banget dok karena ketakutan karena kesakitan gitu ya? Sebelumnya dok. Ya, jadi efek-efek itu dokter psikologinya dokter ya. Cara tindakan itu tidak ngaruh dokter ya, karena memang yang kita kerjain yang di luar aja ya, dari lubang ureternya itu ya, lubang kencingnya, saluran kencingnya itu tidak terganggu dokter ya. Andai kan misalnya terganggu mungkin tidak begitu lama dokter ya, mungkin bisa jadi ada perdarahan di uretranya, itu mungkin sebentar aja itu bisa hilang, dan tidak ada masalah dokter. Iya, dok. Dan ketika terjadi seperti itu ya silahkan konsul ke dokternya yang melakukan atau tenaga medis yang melakukan tindakan itu ya. Iya, dok. Dokter ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati ya, dan jangan kaget ya dokter ya, pemirsa sekalian, ketika ada buah hatinya yang melakukan sunat terus nanti terjadi misalnya seperti ditanyakan sama Mbak Putri tadi bahwa akan terjadi susah kencing. Memang ada beberapa yang terjadi seperti itu, tapi biasanya itu tidak berlangsung lama ya, sebentar saja, mungkin 1-2 jam atau paling lama setengah hari dokter ya terjadi seperti itu. Jadi terus dimotivasi buah hatinya ya untuk kencing saja, tidak usah takut, karena memang biasanya nyeri itu terjadi, paling sering terjadi itu ketika sunat manual dokter ya. Karena sakit, apalagi dibungkus takut dia basah, apalagi habis dijahit. Apalagi kalau hilang anestesinya dokter ya. Iya, sudah hilang. Jadi nyeri itu biasanya sering terjadi ya. Iya dok. Masya Allah. Jadi dokter, apa sih himbauan dokter misalnya untuk warga atau pemirsa sekalian yang memiliki buah hati yang misalnya mau sunat atau punya anak ya yang takut untuk disunat dokter, karena efek biasanya dokter itu tidak sedikit dari masyarakat ya, dari orang-orang dulu ya, misalnya, sudah jangan nangis, nanti ada Pak Dokter nanti disuntik seperti itu.
Nah, jadi ketika dia datang ke klinik atau ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ketemu ya di jalan itu, wah itu Pak Dokter, nanti sudah ketakutan. Ya, motivasi apa dokter yang bisa diberikan atau bagaimana cara memberikan edukasi ke masyarakat dokter? Silakan dokter. Untuk ibu-ibu yang memiliki buah hati atau anak atau bahkan orang dewasa pun dok yang belum disunat mau sebenarnya sangat boleh di klinik Rizky Medica. Terus jadi di klinik Rizky Medica melayani? Bisa. Itu dok. 24 jam atau jam pagi aja dokter? Itu 24 jam. 24 jam dokter. Masya Allah. Jadi pemirsa sekalian ya perlu catat klinik Rizky Medica yaitu melayani pasien itu 24 jam non-stop. Ya, non-stop dokter ya. Iya. Ya, kalau misalnya dokter cepat gedor aja. Tapi insya Allah selalu stay dokter ya 24 jam. Masya Allah. Jadi tidak sekedar slogan 24 jam, tapi memang klinik Rizky Medica itu buka 24 jam full tanpa tutup. Masya Allah. Ya. Terus nanti dokter. Ya, dok. Terus untuk ibu-ibu biasanya memang udah harus diskusi dulu dok sama anaknya gimana, kenapa harus disunat gitu untuk kebersihan. Terus untuk agama sebelum dewasa gitu harus disunat. Teman-temannya juga udah disunat, harus dijelaskan baik-baik dok. Jadi jangan sampai yang kayak dokter bilang tadi baru mau ke klinik udah ibunya bilang awas nanti disuntik dokter. Jadi udah takut duluan anaknya ya. gitu. Karena emang sudah sejak awal anaknya misalnya agak rewel. Dan rewel itu bukan berarti anak gimana biasanya anaknya cerdas seperti dokter yang ditakut-takutin karena over anaknya dibilangi, wah jangan nanti nangis, nanti tak panggilkan Pak Dokter biar disuntik lagi, atau tak panggilkan Pak Satpam nanti biar diborgol dan gitu. Nah, jadi yang ketemu sama Satpam takut dokter, ketemu sama dokter takut. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti edukasi yang terbaik untuk anak-anak kita supaya tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Ya, gitu dokter ya. Iya. Padahal itu dok yang smart clamp itu udah banget minimal banget perdarahannya, terus rasa nyerinya akibat kita menggunakan smart free needle injection itu dok udah sangat membantu biar anaknya nggak terlalu nangis-nangis gimana. Begitu dokter ya. Berarti hampir tanpa rasa nyeri dokter ya. Hampir dok. Cuman memang ada beberapa anak dok yang biasanya habis di anestesi gitu dia nangis terus padahal di tes nggak ada sebenarnya tapi dia nangis terus ya, padahal kalau dipikir biasanya dokter nyunat itu kan setelah di anestesi kan dicoba dijepit nih, kadang pas dijepit kadang juga tidak dijepit untuk memastikan ini benar-benar nyeri atau tidak. Kadang-kadang ada dokter ya anak-anak yang misalnya walaupun tidak dijepit akhirnya ditempel ke atau dari jauh sakit masih teriak-teriak. Ya itu butuh penanganan sendiri dokter karena efek psikologinya karena ketakutan mungkin kaget tadi itu dokter ya, atau mungkin ketika menggunakan yang pakai jarum suntik, nah itu lebih ngeri lagi dokter ya. Dokter, sebelum saya ke pertanyaan dari pemirsa dokter, waktu pengerjaan dokter yang membedakan antara smart clamp metode yang terkini dokter dengan metode konvensional itu kira-kira kalau pakai sistem konvensional dokter, mulai dari kita membersihkan ya dokter ya, otomatis dibersihkan, terus anestesinya dokter, jahit dokter sampai perbannya itu berapa lama dokter? Terus ketika misalnya menggunakan smart clamp tanpa jarum suntik pakai free needle injection dokter itu berapa lama dokter? Kalau menurut waktunya sih dok, semua kembali tergantung dari operatornya masing-masing juga, betul, ya? Sama anaknya apakah rewel atau enggak. Biasanya kita lebih lama untuk menenanginnya gitu. Betul. Terus kalau lebih ke tindakan ya biasanya lebih lama konvensional dok, karena masih harus ditandain dulu, dibersihkan, terus dipotong, habis dipotong dijahit lagi satu-satu. Beda sama yang smart clamp, jadi alatnya memang langsung dimasukin aja, terus diklem, habis itu sisa dipotong dan selesai dok. Langsung pulang gitu. Iyalah. Mungkin kalau kayak dokter yang lebih expert biasanya cuma 5 menit. Ya gitu dokter. Jadi perbandingan memang pemirsa sekalian ya, ketika tindakan konvensional dokter ya dengan tindakan yang itu bisa, kalau misalnya konvensional dokter ya itu biasa paling cepat itu 20 menit dokter. 20 menit. Dengan mulai kita membersihkan, kita anestesi semuanya dokter ya. Kalau menggunakan smart clamp ya pengalaman bisa teman dokter di klinik itu bisa 5 menit sampai 10 menit selesai dokter ya. Tergantung anaknya. Kalau anaknya rewel biar metode apapun dia tetap lama. Karena bujuk dulu. Apalagi kalau yang sunat itu bukan anaknya dokter. Tapi orang tuanya yang mau sunat. Anak yang kecil belum berani dipaksa, mumpung ya, mumpung misalnya pas liburan, mumpung ada program, jadi mumpung ya kita lakukan. Padahal anaknya belum berani gitu ya. Tapi kalau misalnya keberanian itu dari anak,
ya. Biasanya. Orang tua juga sudah memang apa namanya? Udah ACC. Sudah CC, orang tuanya juga mau juga. Jadi ya dari kesiapan anak-anak, kesiapan orang tuanya, karena bukan saja anaknya dokter, orang tuanya kadang beberapa tidak siap dokter. Karena banyak terjadi ya ketika tindakan itu orang tuanya jauh, kenapa? Tidak tega, Takut, nah, takut. Apalagi dia anak pertama, anak laki-laki pertama, maka butuh apa ya, perjuangan mempersiapkan batin itu. Jadi ya butuh dokter ya, terutama siapkan anak-anak ya, apalagi kalau misalnya anak-anak laki ya, dibersihkan dari awal dokter ya, dibiasakan membersihkan supaya bersih dan ketika tindakan itu mudah. Nah dokter, ini ada satu pertanyaan lagi dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam dokter. Mau tanya, berapa lama obat bius itu bertahan dokter? Ya, obat bius kita setelah mulai dimasukkan obat bius itu berapa lama dokter bisa bertahan sampai anak-anak baru merasakan nyeri lagi dokter? Atau ada teknik apa lagi dokter supaya benar-benar anak tidak merasakan nyeri? Nah, silakan dokter. Biasanya kalau misalnya metode anestesi dok, yang kalau suntik itu dia biasanya disuntik di atas. Terus ada juga yang metode melingkar, jadi saraf-sarafnya kena. Biasanya paling kalau pakai PH kan kalau nggak salah 5-15 menit dok, gitu. Cuman biasanya kalau kita pakai smart clamp biasanya lebih cepat efeknya gitu. Lebih cepat dokter ya? Lebih cepat. Pakai apa needle ya? Free needle-nya dokter ya? Dibandingin pakai sunat. Kalau pakai jarum itu suntik harus nunggu dokter ya? Tek-tek dulu. Tunggu dia menyerap dulu. Maksud. Tapi ketika pengalaman dokter misalnya pakai FNI, free needle itu tanpa jarum suntik itu lebih cepat dokter. Biasanya lebih cepat. Berapa detik langsung bisa dikerja dokter ya? Terasa. Walaupun ada beberapa memang kan tergantung anaknya lagi dok sama obat. Betul. Biasa anak-anak beda, ada yang biasa agak lama baru terasa gitu. Jadi namanya sensitivitas ambang nyeri dok. Ambang nyeri setiap orang berbeda-beda dokter. Tapi biasanya memang kalau pakai free needle injection tadi itu lebih cepat bekerja dokter ya. Masa kerja lebih cepat ya. Tapi kalau istilahnya kalau lama kerjanya hampir sama aja dokter ya. Bersama aja dokter ya. Hanya lebih efektif, lebih cepat bekerja. Tapi dokter, sebenarnya kita kan punya teknik ya. Tapi tekniknya itu mungkin menjadi kata kunci kita dokter ya. Tidak elok kalau kita berikan di sini ya, ya. Kalau mau boleh diskusi, karena takutnya nanti ini dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab dokter. Iya dok. Ya, kalau misalnya teman-teman misalnya praktisi sunat ya, mau berdiskusi atau mengambil pelajaran bagaimana sih triknya supaya anak-anak itu tidak merasakan nyeri, baik itu mulai diinjeksi sampai dia memang sampai di rumah tidak pernah merasakan nyeri. Itu kita punya trik dokter ya. Iya dok. Tapi ya silahkan datang ke klinik Rizky Medica, kita open kok teman-teman ya sekalian praktisi sunat misalnya pengen bukan kita mau berguru sama kita, tapi kita sharing ilmu boleh. Mungkin juga ada teknik dari teman-teman sekalian mau di-share ke kita ya, sebagai apa? Amal jariah kita datang. Iya, kita bukan pelit di sini untuk memberikan ilmu itu, sharing ilmu, tapi kita menjaga agar itu tidak menjadi konsumsi publik dan digunakan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Ya takutnya nanti orang bukan kompetensinya tapi melakukan tindakan itu. Nah nanti ditanya ketika terjadi sesuatu hal, dapat dari mana? Siaran langsung Facebooknya Klinik Rizky Medica. Wah, kita terkena lagi kok memberikan ilmu seperti itu, apa dasarnya? Nah mungkin buat praktisi sunat boleh ya, kita sharing mungkin sambil ngopi-ngopi ya di klinik boleh, kita sediain kopi kok. Ya dokter. Nah dokter, ternyata masih ada beberapa pertanyaan lagi dokter. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya ini, berapa lama sih dokter penyembuhan sunat itu dokter, baik metode smart clamp maupun metode konvensional dokter, atau sama saja atau memang ada perbedaan dokter? Iya. Kalau misalnya seberapa cepat sembuh dok, biasanya kalau menurut pengalaman yang paling cepat itu biasanya smart clamp udah kurang lebih 5 hari udah dilepas, biasanya udah kering. Terus kalau misalnya yang konvensional biasanya agak lebih lama, biasa seminggu sampai bahkan bisa sampai 2 minggu. Itu biasa. Apalagi kalau masih pakai benang yang harus dilepas lagi dokter ya. Lebih rempong lagi. Lebih rempong lagi. Terus iya dok, menurut yang saya baca karena memang ada katanya kalau misalnya
bayi malah biasanya lebih cepat dok. Lebih cepat ya, perempuan ya? Sampai 3 hari. Sudah Nanti bisa dilepas dokter ya. udah bisa cepat sembuh Cepat lukanya. penyembuhannya lebih Iya, cepat dok. dibandingkan yang sudah dewasa atau sudah tua ya. Mungkin recovery lebih cepat cepat, ya dok. gitu. Jadi lebih cepat disunat lebih bagus. Iya. Kalau ingat ya, itu salah satu guru kita itu dokter ya, salah satu mantan presiden kita. Oh iya. Itu Pak Yusuf Kalla. Lebih cepat lebih baik. Oh iya. Lebih cepat lebih baik itu karena kita dari Sulawesi dokter ya. Oh, iya, dok. Wah itu saya bilang lebih cepat lebih baik. Masya Allah. Yaitu Pak Yusuf Kalla ya. J, ya. Saya ambil salah sebut dokter Pak Joko. Ternyata Yusuf Kalla. Nanti saya bilang maaf Pak Yusuf Kalla ya. Jadi emang lebih cepat lebih baik. Kalau punya anak ya laki-laki cepat sunat lebih bagus. Ya karena nanti kalau sekarang sunat misalnya anaknya ketakutan atau belum berani dan kalau kecil kan masih enak pegangnya dokter. Iya, dok. Kalau anaknya ketakutan sampai besar, megangnya tidak bisa satu orang, tapi bisa 3-4 orang untuk megang. Itu pernah kejadian dokter. Ya, pengalaman itu pas kami pulang itu, masya Allah dokter, sampai 4 orang megang itu. Dan dipegang bisa dokter. Nanti ini yang ngomong lagi mulnya. Tidak habis sekampung nanti bisa apa namanya dengar teriakannya. Ya bukan karena sakitnya, tapi karena takutnya tadinya, bukan efek sakitnya. Masya Allah. Baik dokter, coba saya scroll dulu ya buat pemirsa sekalian. Pertanyaannya kok belum kelihatan ini, tapi ada dokter. Ini agak tertutup sama layarnya yang lagi chat apa. Baik dokter ya. Pertanyaannya dari Mas Indri Darmawan. Dokter, apakah tindakan metode sunat smart clamp hanya bisa dilakukan oleh dokter atau bisa juga dilakukan lembaga lain selain dokter atau memang bahasa kasarnya bukan lembaga dokter ya, praktisi dokter ya, praktisi sunat yang lain dan sebaiknya bagaimana dokter? Ya udah. Memang kalau dilakukan oleh dokter memang biasanya udah menjadi kompetensi dok, biasanya 4A udah harus bisa dilakukan oleh dokter-dokter umum. Terus kalau untuk lembaga-lembaga atau praktisi dok biasanya memang harus betul-betul udah ada izinnya atau sertifikatnya gitu. Apakah memang betul-betul udah ikut pelatihan baru biasanya boleh dilakukan gitu. Cuman kalau untuk orang-orang yang cuma copy paste dok yang lihat di YouTube itu sangat sangat beresiko ya, banget. kalau kita ngomong bisa melakukan legal formalnya ya enggak ada dokter ya, legal standingnya enggak ada dokter ya. Tapi legal kebiasaan enggak tahu dokter ya. Iya, dok. Semua tergantung dari masyarakat dokter. Silahkan memilih karena kita sendiri dokter ya selalu kita nyampaikan ke pasien dokter ya. Kalau misalnya ada profesor ya kita berobat sama profesor dokter ya. Kalau misalnya ada subspesialis kita berobat ke subspesialis dokter ya. Tapi kalau misalnya subspesialis tidak ada, yang ada dokter spesialis kita berobat ke spesialis dokter ya. Tapi kalau misalnya di spesialis tidak ada, ya ke dokter umum dokter ya. Jangan misalnya nanti ada dokter spesialis, ada subspesialis berobatnya ke dukun. Wah ini orang pintar. Atau orang pintar. Wah ini kadang-kadang gini dokter. Kalau tanya di mana sini orang pintar? Nah ini kalau saya cari yang S3 itu lebih pintar dibandingkan anak SD ya gitu ya. Dari segi ilmu dokter tapi kalau pengalaman berbeda dokter ya. Jadi memang apa namanya setiap orang standarisasi pintar berbeda. Ya. Tapi jangan sampai pintar dokter. Pintarnya apa? Minterin orang. Bahasa Jawa ini minterin itu suka apa ya? Ngakal-ngakalin dokter. Ngakal-ngakalin. Ya. Masya Allah. Jadi tadi begitu ya Mas Indri ya. Jadi memang menjadi kompetensi sunat itu adalah dokter ya atau tenaga medis ya atau yang ada dalam undang-undang. Tapi yaitu banyak dari kita atau dari praktisi kesehatan juga bisa melakukan, tapi bukan kompetensi ya. Misalnya nanti kalau misalnya tenaga perawat dokter mungkin ikut pelatihan dokter ya. Kalau misalnya seorang radiografer, nah, saya megang apa namanya, megang mutu, tiba-tiba nyunat ya, dok. Mau enggak gitu? Sama aja misalnya dokter ya, kita ini mau apa namanya urut dokter ya, harusnya kan tukang urut dokter ya. Kalau tiba-tiba tukang nyangkul gimana dokter? Enggak pas ya? Enggak cocok. Ya, ada cacat begitu ya. Misalnya atau juga misalnya kita ini mau melahirkan, harusnya kan ke dokter kandungan atau dokter umum atau ke bidan. Nah, tiba-tiba ini ke tukang yang lain, nah kan tukang bengkel sama. Di situ ada namanya dokter ponsel. Nah nanti kan ponsel nanti gimana dokter? Ya begitu. Jadi memang pada
tenaga yang tepat dokter ya. Ya, kalau misalnya tidak ada dokter ya silakan lah ke perawat kemana. Tapi ketika masih ada dokter ya silakan ke dokter, atau misalnya tidak ada puskesmas ke klinik, dari rumah sakit, atau memang boleh di pusban. Tapi kalau misalnya tidak ada ya apa boleh buat dokter ya. Sama dengan guru-guru kita dulu dokter ya. Misalnya kan kita di tengah lapang di hutan nih dokter ya. Hutan, dok. Nah, yang ada impusan kita habis. Nah, pernah sampaikan dokter waktu kuliah dulu. Iya. Nanya, dok, kalau misalnya impusan kita habis dokter, ya kita butuh NaCl, tidak ada pakai RL boleh, ya. Terus semisal itu tidak ada semua, apa dokternya? Ada kelapa dan sih, ternyata cuma kelapa, karena masih steril ya, boleh seperti itu ya. Asal yang masih steril, jadi untuk masuk itu sementara. Tapi kita sampai bertahan mendapatkan bahan yang lain atau pengganti cairan yang lain dokter ya, gitu. Jadi memang teman-teman sekalian, sahabat sekalian, pemirsa, ya berobatlah pada orang yang tepat. Ya, berobatlah pada fasilitas yang tepat, berobatlah pada layanan-layanan kesehatan yang memang memiliki kompetensi dan memadai. Yang selanjutnya dokter, masih ada 2 pertanyaan dokter. Dari yang pertama itu dari Rizkyani Nur Hidayah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah khitan metode smart clamp bisa digunakan untuk semua kalangan usia? Ya, untuk anak kecil atau anak-anak dewasa, bahkan orang tua dokter. Silahkan dokter. Jadi untuk smart clamp itu, alis clamp maupun Mahdi biasanya dok udah ada ukurannya. Jadi kita ukur dulu, entah itu mau anak-anak atau dewasa, biasanya kita sesuaikan dengan ukuran. Ukuran dokter, jadi diukur kemaluannya, penisnya itu diukur lingkarannya dokter ya. Biar pas sama anunya disesuaikan ya. Kalau nanti kebesaran juga enggak cocok, kalau misalnya kecil ya enggak cocok, enggak bisa. Jadi memang ada ukurannya ya. Jadi Mbak Rizkyani itu smart clamp bisa digunakan untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, bayi sampai orang dewasa. Nanti tergantung dari besar kemaluan laki-laki tersebut ya. Selanjutnya dokter, ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, untuk anak-anak kulit ujungnya kecil atau sempit, ini lubangnya dokter. Nah, ini bukan kulitnya, tapi mungkin lubang keluar kencingnya. Nah, kulumnya itu dokter. Jadi bilangin dari biasanya yang kecil sekali dokter. Nah, tadi kan untuk anak-anak dengan kulit ujung kecil atau sempit, apakah bisa disunat dengan metode smart clamp atau harus metode lain? Jadi misalnya yang tidak bisa langsung masuk, ya mau terpaksa atau bagaimana dokter? Jadi untuk yang tadi dok, yang saya bilang phimosis, yang ujung kulitnya yang kecil ya, dok. Kecil ya. Jadi biasanya kalau udah dibius dok, biasanya kita coba dulu paksa masuk. Kalau memang agak susah, karena memang kecil banget, biasanya kan adiknya udah nggak rasa dok. Jadi biasanya kita gunting sedikit atau kita robek dikit di ujungnya sampai terbuka, baru dimasukin anunya. Tabungnya itu. Tabungnya dok. Jadi masih bisa dokter ya, bisa, walaupun dia phimosis masih bisa. Pertama kita akalin dulu, kan sudah ada nyeri, kita besarkan dulu lubangnya dokter ya, baru masuk lubang. Tapi kalau misalnya tetap dengan itu tidak masuk, ya memang harus digunting dikit baru masuk dokter ya. Atau misalnya dokter, bisa enggak dokter ini misalnya ya tidak sedikit ya, memang ada kendala beberapa, misalnya dengan anak gemuk ya, dilakukan sunat. Nah, ternyata waktu sunat itu tidak sempurna dokter, atau memang dilakukan ya pokoknya begitu dokter lah, tidak sempurna sehingga kayak belum disunat dokter. Ada muncul jaringan sikatrik atau gimana dokter? Itu bagaimana tindakan dokter? Apakah tetap bisa dengan smart clamp atau dengan metode konvensional dokter? Ya dok, kemarin memang juga ada sempat kasus dok begitu di klinik, ada yang datang kulitnya masih ada kayak sikatrik gitu dok. Jadi kulitnya nggak terpotong sempurna. Jadi untuk awalnya biasanya kita coba dulu pakai smart clamp dok. Jadi kalau memang udah bisa masuk, berarti udah aman bisa, aja, masih bisa aja ya. Jadi kalau misalnya udah nggak terlalu bisa masuk, biasanya kita pindah jadi konvensional dok. Mau nggak mau ya harus kita gunting biasa, diperbaikin kulitnya, kemudian dijahit lagi dok secara manual. Begitu gitu, ya. Dok, iya. Jadi kalau masih bisa dengan metode smart clamp, selalu kita gunakan smart clamp. Tapi tergantung pasien dokter ya, maunya metode apa. Jadi kalau di klinik mau metode konvensional ya kita kerjain, metode smart clamp juga kita kerjain. Jadi ya dokter, biasanya pada orang-orang tertentu kan ada di pasien dokter itu ada yang namanya hemofilia dokter, ya kelainan pembekuan darah. Ya.
dokter, kalau misalnya orang terindikasi dengan hemofilia dokter, sebaiknya itu menggunakan metode apa dokter? Menurut pengalaman sih dok, biasanya menggunakan smart clamp dok. Smart clamp jauh lebih bagus ya. Jadi dia karena dijepit, jadi perdarahannya nggak ngalir kemana-mana dok. Jadi berdarah gitu dokter. Nggak sempat berdarah, nggak kayak metode yang jahit itu bakalan berdarah terus dok, karena memang dari sananya faktor pembekuan darahnya yang bermasalah, jadi dia bakalan berdarah terus. Kecuali menggunakan smart clamp biasanya karena dijepit, jadi dia bisa kering sendiri gitu dok. Ya, ada kemungkinan. Biasanya walaupun pas di anestesi itu kan sudah dokternya digunting keluar darah, walaupun diikat masih ada rembesan dokter. Jadi memang sebaiknya pemirsa sekalian ya, misalnya ada keluarga, ada tetangga atau kenal dengan pasien hemofilia, ya itu mungkin disarankan untuk metode smart clamp. Jadi tidak harus kalau dulu kan harus ke rumah sakit dokter ya. Iya, rumah sakit. Kalau ke rumah sakit ya tersendiri lah, biayanya lumayan. Iya. Ya. Jadi memang tindakan yang dilakukan oleh ya sesuai kompetensi dokter ya. Iya, karena memang dokter, kalau dokter spesialis yang melakukan kan memang dia sekolahnya juga lama dokter ya, butuh perjuangan. Jadi bukan asal kuliah, tapi dokter spesialis itu butuh perjuangan, bukan hanya perkara uang yang keluar, tapi juga dengan tenaga. Masya Allah, itu yang harus mereka korbankan. Jadi ketika teman-teman saudara-saudara kita dokter spesialis mendapatkan jasanya, nih wajar saja dokter ya. Wajar, dokter. Ya sama aja kalau misalnya kita sekolah dokter sama tamat SMA juga pasti berbeda dokter ya. SMA kita selalu, tapi yang SMA tidak melalui dokter ya. Perjuangannya gimana. Jadi memang seperti itu ya, harus dihargai sesuai dengan kompetensinya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat klinik Medika, ya ketika ada pasien hemofilia ya tetap ya, walaupun dengan metode smart clamp kita juga harus dapat edukasi dokternya. Bukan mentang-mentang sudah ini adalah yang paling aman ya, walaupun paling aman tetap ada risiko. Jadi harus tetap dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, yang pasti ya memiliki SIP. Nah, kalau dari SIP, wah itu bisa dituntut kita. Jangankan istilahnya tidak ada SIP dia mati kita yang ada atau belum SIP dia bisa bermasalah, apalagi tidak punya SIP ya. Ya, tentunya pemerintah juga memberikan SIP, memberikan surat tanda registrasi itu dengan kompetensi masing-masing ya. Misalnya kompetensi tenaga medis bidan ya pasti sesuai dengan kompetensinya. Mereka juga dibolehkan untuk melakukan tindakan sesuai kompetensinya ya. Begitu juga dokter seperti itu. Jadi kalau bukan kompetensinya ya jangan pernah macam-macam. Walaupun kayak kita misalnya tindakan-tindakan ya di klinik, misalnya ada beberapa tindakan sebenarnya bisa kita lakukan, kita memiliki. Ya, kalau dulu misalnya belum ada dokter spesialis, ya kita diajari seperti itu. Tapi ketika ada dokter spesialis, ya lebih baik kita sarankan untuk dokter spesialis yang memiliki kompetensi lebih dibandingkan dengan dokter umum. Begitu dokter ya. Masya Allah. Baik dokter, tidak terasa dokter, kita sudah 1 jam. Nah, baik sahabat sekalian, tadi sudah berjanji ya. Nah, kami sudah berjanji di pertengahan lab tadi kami sampaikan bahwa nanti ada gift. Nah, dan kita harus umumkan dokter ya. Masya Allah. Wah, ini ada apa namanya pernyataan dari Mbak Nur Asia. Wah, ini katanya habis sunat langsung bisa duduk bersila sambil makan nasi goreng setiba di rumah. Masya Allah, jadi seperti itu ya. Kalau dulu hasil sakitan rasain sakit dulu ya, memang benar masih baring, masih baring, nggak tahu. Ini bisa naik sepeda. Nah, saya pengalaman dokter kemarin. Anak saya dokter, saya sunat kemarin, umur belum sampai 4 tahun saya sunat, dan itu ya main bola, naik sepeda dokter. Ya tapi baik pemirsa ya, yang ketika memang smart clamp-nya masih dipasang ya masih aman dokter ya. Tapi ketika nanti sudah dilepas, kan namanya juga belum begitu sempurna penyembuhannya, ya harus dijaga ya pemirsa sekalian, sahabat sekalian. Ketika tindakan apapun tetap harus hati-hati ya. Terus walaupun sudah disampaikan dokternya bahwa itu sangat aman, tapi tetap ada risiko. Ya, apalagi smart clamp setelah disunat ya, setelah dilepas ya jangan lagi lari-lari. Harus memang 2-3 hari akan lebih safe ketika istirahat dulu dokter. Harus betul-betul sembuh dok gitu ya, lukanya. dokter, saya umumkan dulu dokter ya. Iya dokter. Siapa pemenangnya? Baik dari kategori kami ya, misalnya paling banyak up atau dari awal dia lihat ya, membersamai kita dokter di live kita saat ini, maka diumumkan pemenangnya ya. Baik pemirsa,
pemenang pertama adalah atas nama Putri, berarti tidak mungkin Putra. Ini Mbak ya, atau Ibu ya, mungkin Mbak Putri. Dan yang kedua, pemenang kedua adalah ini lagi Sri Haryani, pasti Ibu ini atau Mbak ya, nah, bukan Bapak lagi. Jadi ternyata yang banyak penggemar kita ini ibu-ibu dokter, karena memang yang bisa stay di jam-jam segini biasanya ibu-ibu dokter. Ya kalau bapak-bapak mungkin habis sisa baru saya pulang kerja, atau kan di sini juga banyak kita dari warga sini profesinya adalah kebun dokter ya. Jadi biasanya jam segini masih baru pulang dari kebun atau baru aktivitas yang lain, dan ibu-ibu mungkin sambil masak ya dokter, sambil rebahan karena mungkin sudah selesai aktivitasnya, ya sambil jaga anaknya, jaga usahanya bisa dari rumah, mereka bersama kita. Terima kasih ya, selamat buat Mbak Putri dan Mbak Sri Haryani, atau Bu Putri atau Bu Sri Haryani, selamat ya memenangkan gift dari klinik Rizkia Medika. Jadi boleh, kalau ibu-ibu kan tidak mungkin disunat dokter. Kalau misalnya apa ya, temannya atau keluarganya atau sanak familinya, ya tidak harus dia yang sunat dokter. Kalau putri, kalau perempuan nah paling mau dipotong dokter. Boleh, nanti memberikan rekomendasi, nanti tinggal insya Allah akan dihubungi sama admin kami nanti, insya Allah. Begitu dokter ya. Masya Allah, karena terasa dokter sudah 1 jam kebersamaan kita. Semoga dokter selalu sehat dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat dokter. Amin. Terima kasih dokter atas kebersamaan membersamai kami. Jangan bosan dokter ya, jangan kapok ya, insya Allah kita akan live lagi. Insya Allah. Ya, pemirsa sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah SWT dan diberi kesehatan. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan, dan dengan kesehatan itu modal ya, salah satu modal kita untuk beraktivitas sehari-hari dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Masya Allah, sehat selalu. Ya.